Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Indonesia dengan kekayaan budaya dan sejarahnya memiliki beragam kuliner yang menarik untuk ditelusuri. Tidak hanya mengandalkan rempah-rempah dan bahan-bahan lokal, kuliner Nusantara juga menyimpan jejak pengaruh dari bangsa asing yang pernah singgah dan berinteraksi di tanah air. Interaksi budaya yang terjadi selama berabad-abad menghasilkan akulturasi kuliner yang unik dan menghasilkan hidangan-hidangan lezat yang masih bisa kita nikmati sampai sekarang. Mulai dari pengaruh India dengan penggunaan santan dan rempah-rempah yang kaya rasa, jejak Tiongkok yang memperkenalkan teknik memasak tumis dan penggunaan mie, sampai sentuhan Eropa yang menghadirkan kue-kue lezat dan hidangan yang diadaptasi dari teknik memasak barat. Semua perpaduan ini menciptakan hidangan Indonesia yang beragam dan kaya akan rasa. Sebelumnya, saya pernah bahas makanan yang berasal dari Tiongkok. Nah, sekarang saya mau bahas makanan Indonesia yang dipengaruhi bangsa asing. Tahukah historian makanan apa aja itu? Yuk simak videonya sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Salah satu yang menjadi favorit dan menempati posisi istimewa dalam seni kuliner adalah bumbu kacang. Penggunaan bumbu kacang sudah ada sejak diperkenalkan bumbu kacang dari Meksiko oleh pedagang Portugis dan Spanyol pada abad ke-16. Salah satu makanan yang memakai bumbu kacang adalah gado-gado, yang menjadi makanan khas Jakarta. Menurut laman rri.go.id, gado-gado pertama kali dibuat oleh masyarakat Kampung Tugu di Cilincing, Jakarta Utara. Masyarakat Kampung Tugu tersebut merupakan keturunan Portugis. Merangkum dari berbagai sumber, diketahui mereka dibawa oleh Belanda yang datang ke Indonesia pada abad ke-17 untuk dijadikan budak. Lama-kelamaan, budak dari bangsa Portugis tersebut mendirikan sebuah kampung yang bernama Kampung Tugu. Kata ini berasal dari kata Portugues. Meskipun mereka tinggal dan mendirikan perkampungan, mereka tetap melestarikan budaya dan kulinernya pada kampung tersebut. Salah satunya adalah gado-gado. Gado-gado berasal dari kata gadu. Dalam bahasa Portugis, gadu berarti makanan yang dicampur-campur. Awalnya, istilah ini dipakai untuk menyebut pakan hewan yang terbuat dari campuran sisa-sisa makanan. Tapi kemudian istilah ini dipakai untuk menyebut salad sayuran dengan saus kacang yang dibawa oleh Portugis ke Indonesia. Lain lagi menurut laman Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Menurutnya, nama gado-gado berasal dari kata digado, yang dalam bahasa Betawi berarti dimakan tanpa nasi. Karena gado-gado biasanya memang tidak dimakan dengan nasi, melainkan dengan lontong sebagai pengganti nasi. Menurut versi lainnya, gado-gado juga disebut berasal dari warga Tionghoa. Pada zaman dulu, orang-orang Tionghoa yang ada di Betawi menyukai pecel dari Jawa. Mereka lalu menciptakan gado-gado sebagai modifikasi dari pecel Jawa yang sudah disesuaikan dengan lidah mereka. Itu kenapa antara gado-gado dan pecel memiliki tampilan dan isi yang hampir sama. Seperti yang diketahui, ketika masa penjajahan, Belanda membawa pengaruh dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah pengaruh budaya. Dalam bidang kuliner, ada beberapa makanan asal Belanda yang diadopsi menjadi makanan Indonesia dalam bentuk yang berbeda. Salah satu makanan tersebut adalah perkedel. Perkedel berasal dari bahasa Belanda, frikadeler atau frikadel. Kata dalam bahasa Belanda ini memiliki arti daging giling yang dipadatkan lalu digoreng. Jika frikadel menggunakan daging giling sebagai bahan utamanya, perkedel khas Indonesia menggunakan kentang sebagai bahan utamanya. Pada waktu itu, daging sapi adalah bahan makanan yang sangat mahal. Jadi, orang Indonesia memodifikasi frikadel dengan menambahkan kentang yang dihaluskan. Alasan kentang dipilih sebagai bahan utama perkedel adalah karena hasil bumi yang mudah ditemukan dan murah adalah kentang. Sehingga kentang justru jadi bahan yang dominan.
Karena pelafalan frikadel yang susah diucapkan, perlahan berubah menjadi perkedel. Dan jadilah perkedel seperti yang sekarang kita kenal. Semur adalah olahan daging yang dimasak sampai empuk dan memiliki rasa yang manis. Tapi tahukah historian kalau semur ternyata memiliki akulturasi dari 3 negara? Negara-negara yang ikut menyumbang akulturasi semur adalah Indonesia, Cina, dan Belanda. Menurut J.J. Rizal dalam laman travel.kompas.com menjelaskan kalau semur adalah tradisi dari zaman purba di Indonesia yang mempunyai cara mengolah dan mengawetkan daging. Kemudian datang pendatang dari Cina yang minta dibuatkan masakan kampung halamannya yang bahannya dari sari ikan kek. Saat itu kebanyakan pendatang dari Cina adalah laki-laki. Mereka kemudian memperistri perempuan Melayu. Sang istri yang orang Melayu memasukkan gula Jawa dalam pengolahan daging tersebut yang membuat daging tersebut kemudian berwarna coklat. Yang unik dari semur adalah pemberian nama itu bukan dari orang Cina pendatang ataupun istri orang Melayu. Yang memberikan nama semur justru orang Belanda, yaitu smur, yang artinya daging dengan rasa manis yang dimasak empuk. Kata smur dalam bahasa Belanda juga berarti teknik memasak dengan cara merebus lama dengan api kecil hingga daging empuk. Semur kemudian melekat menjadi tradisi bangsa Indonesia. Menu ini hadir dengan inovasi bumbu dan topping yang beraneka ragam. Awalnya semur identik dengan daging sapi, tapi sekarang sudah banyak ragam dari semur. Seperti semur ayam, semur tahu, semur tempe, semur telur, semur jengkol, dan berbagai jenis semur lainnya. Itu tadi makanan Indonesia yang mendapat pengaruh dari bangsa asing. Makanan-makanan yang kemudian dimodifikasi dan disesuaikan dengan lidah Indonesia. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.